Pohon-pohon yang rimbun menghiasi sepanjang jalan Cipaganti, Bandung. Kawasan yang dikenal sebagai Jalan Cipaganti ini kini telah berganti nama menjadi Jalan Raden A.A. Wiranata Kusuma. Kawasan ini menjadi salah satu yang syarat akan sejarah Kota Kembang. Terbukti dengan masih adanya bangunan kolonial Belanda yang khas dengan atap menjulang. Masjid Besar Cipaganti salah satunya. Masjid ini merupakan masjid tertua kedua setelah Masjid Raya atau dikenal Masjid Agung Bandung. Masjid yang berdiri pada 7 Februari 1933 ini dibangun di bakal pusat kota yang tidak jadi. Oleh karena adanya masjid ini, perintah dari Marskal Helman Corbusier, Gubernur Hindia Belanda, supaya pusat kota Bandung itu dialihkan ke Bandung Utara. Ya, alhamdulillah pada waktu itu sepakat Bupati Bandung dan teman-temannya dan lain sebagainya bahwa kita harus pindah ke Bandung Utara. Ya, dia mencari lokasi atau tempat untuk di mana perkantoran untuk para pejabat kita di Bandung Utara. Nah, kebetulan yaitu di Jalan Cipaganti ini. Namun sebelumnya mereka itu mendirikan perkantoran untuk pemerintahan, Bupati Bandung itu berpikir supaya kita bikin dulu masjid. Nah, alhamdulillah sampai sekarang manfaatnya masjid ini besar sekali. Kalau tidak ada perintah dari si Tuan Marskal Herman Corbusier itu tidak mungkin tidak ada masjid. Alhamdulillah dengan inisiatif Bupati Bandung itu, Raden Wiryadinata Kusuma II, Raden Tumenggung Hasan Sumadi Praja, dan Haji Abdul Qadir sebagai penghulu Bandung, alhamdulillah sampai sekarang dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Bandung ini. Saat itu nama masjid ini bukanlah Masjid Besar Cipaganti, namun Masjid Kaum Cipaganti. Seiring perkembangan, nama masjid ini pun beberapa kali berganti nama. Tahun 90-an dikenal sebagai Masjid Raya Cipaganti. Kemudian tahun 2010 berubah menjadi Masjid Besar Cipaganti. Zaman dulu Masjid Besar itu disebut Kaum. Jadi dulu Kaum namanya, Masjid Kaum. Kemudian berubah menjadi Masjid Raya Cipaganti. Itu tahunnya kemungkinan tahun 90-an lah gitu ya. Kemudian diubah lagi tahun 2010-an ini menjadi Masjid Besar. Jadi dulu Kaum, kemudian berganti jadi Masjid Raya Cipaganti karena ada di Cipaganti. Kemudian sekarang menjadi Masjid Besar Cipaganti. Kenapa disebut Masjid Besar? Ini masjid kecamatan. Karena Masjid Raya itu di Bandung adalah Masjid Agung di alun-alun ya Bandung ya. Kemudian masjid di Al-Ukhuwah di Balai Kota. Masjid ini dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda, Charles Prosper Wolfsummaker. Tak hanya Masjid Besar Cipaganti, karyanya pun tersebar di beberapa lokasi kota Bandung. Seperti Hotel Preanger, Villa Isola, Gedung Merdeka, dan Gereja Bethel. Dari pengetahuannya tentang arsitektur tradisional khususnya Jawa, membuat desain Masjid Besar Cipaganti ia padukan antara gaya Eropa dan Jawa. Uniknya masjid ini tidak memiliki kubah. Atap masjid berbentuk tajuk dengan hiasan bulan sabit. Tajuk merupakan ciri khas bentuk masjid masyarakat Jawa. Serta pintu utama masjid berbentuk kubah yang dihiasi ukiran kaligrafi Arab. Tak hanya itu, di kanan serta kiri pintu utama pun dihiasi lafaz Allah dan Muhammad.
Setelah pintu masuk terpasang sebuah tembok pembatas dengan ukiran kaligrafi surat At-Taubah ayat 18. Yang artinya hanya memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Seiring perkembangan zaman, jemaah masjid pun semakin bertambah. Pada tahun 1965, Masjid Besar Cipaganti melakukan renovasi, yaitu penambahan bangunan ke kiri dan kanan. Awalnya masjid yang hanya dapat menampung 50 jemaah ini kini mampu menampung hingga 2.000 jemaah. Renovasi tak terhenti sampai di situ. Untuk semakin mempercantik masjid, pihak masjid kembali melakukan renovasi tahun 1979 hingga 1988. Untuk membedakan antara bangunan asli dan bangunan baru diberikan pembatas, di mana area bangunan lama dibuat 20 cm lebih tinggi dari lantai bangunan baru. Meski telah mengalami beberapa kali perombakan, namun bentuk bangunan asli masjid masih terawat dengan baik. Mulai dari mihrab tempat imam memimpin sholat, serta 4 tiang penopang masjid yang dihiasi dengan kalimat hamdalah, yang dikenal juga sebagai soko guru. Hiasan lampu dengan 25 lampu ini dihiasi plat kuning bertuliskan lafaz Al-Quran. Dengan mempertahankan bangunan asli dan nilai sejarahnya, Masjid Besar Cipaganti ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2009. Dan bukan hanya sebagai peninggalan sejarah, masjid ini pun menjadi tempat beragam kegiatan keagamaan. Kemudian program masjid ini memang ada 3 pokok program. Yang pertama program pemakmuran masjid. Pemakmuran masjid itu dari mulai ibadah ritual, ya, sholat berjamaah tiap waktu Jumat, ya, kemudian sholat Id, ya. Kemudian ada juga yang menyangkut pendidikan pelatihan. Kemudian peningkatan wawasan keagamaan. Nah, untuk peningkatan wawasan keagamaan ini bukan hanya DKM saja yang melaksanakan itu, dari luar pun diperbolehkan. Seperti ada dari TV Roja, ya, TV Roja itu sering bahkan sudah ada jadwalnya, tiap minggu itu ada pengajian di sana. Nah, kemudian juga yang menyangkut tentang pemberdayaan perempuan. Yaitu majelis taklim, ya, kemudian pelatihan-pelatihan untuk keterampilan-keterampilan skill, ya, bagi para wanita, dan juga tentu saja remaja masjid. Ini pun ada kegiatan-kegiatan atau program yang untuk memberdayakan remaja masjid. Selain itu, lokasi masjid yang strategis dan suasana yang cukup nyaman tentunya menarik sebagian masyarakat Bandung untuk beribadah dan mengaji di masjid ini. Ya, sering saya kalau lewat Jalan Cipaganti, saya selalu kalau pas waktu sholat pasti mampir ke sini. Karena di sini di Jalan Cipaganti ini ada masjid yang Masjid Cipaganti ini salah satu masjid tertua di Bandung, dan suasananya pun nyaman, dari arsiteknya pun masih terlihat asli. Tak hanya masyarakat Bandung, nilai sejarah yang kuat dan lahir dari seorang arsitek yang memiliki reputasi besar di era Perang Dunia II ini membuat Masjid Besar Cipaganti banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Ya, betul. Masjid ini masjid di depan Jalan Raya Cipaganti, yang mana ini lintasan ke tempat-tempat wisata, ya, tempat rekreasi, ke Lembang, ke tempat-tempat yang lainnya, ke Dago dan sebagainya.
itu banyak tamu-tamu ya dari domestik maupun dari luar ya. Lalu terus sampai orang Amerika juga ada ya, Amerika Muslim ya. Nah, sholat di sana, kemudian dari Saudi juga, dari Malaysia itu sering ya, apalagi bulan Ramadan itu banyak yang tamu-tamu yang dari luar. Ya, sehari-harinya pun bukan jamaah yang tetap saja di sana lingkungan, tiap sholat pun ada aja tamu yang singgah di sana ya sholat. Sehingga masjid ini terus-terusan tiap waktu itu ramai, ya ramai dengan penduduk di sana dan juga dari tamu dari luar, baik domestik maupun tamu dari luar negeri gitu. Yang ada yang keperluan mungkin di Bandung ya kerja, ada yang keperluan itu terutama ya untuk rekreasi ke Lembang gitu. Karena nilai sejarahnya itulah Masjid Besar Cipaganti menjadi sebuah heritage yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya. Tita Hayati, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET. Boot Blaster, bertempur di atas perahu layaknya para bajak laut. Selengkapnya sesaat lagi di NET Jabar.